Termokimia ya. Nah, jadi termokimia itu mempelajari energi yang terlibat dalam proses atau reaksi kimia. Perubahan kimia gitu ya. Jadi kalau ada perubahan kimia, proses-proses kimia tentu melibatkan energi. Nah, energinya itu dibahas dalam termokimia. Kalau kita mempelajari energi tentu ada perubahan energi, baik perubahan bentuk maupun perubahan lokasinya. Jadi energi itu berpindah ya, baik dia berubah bentuk atau berpindah. Maka kita harus mendefinisikan objek yang diamati, yaitu sistem. Sistem adalah objek pengamatan. Sementara ada juga namanya lingkungan yang merupakan segala sesuatu di luar sistem. Nah, contohnya kalau kita mengamati gelas, ini gelas kimia, lalu gelas kimia itu saya isi dengan larutan. Di sini saya isi larutan air dan asam sulfat. Biasanya kalau asam sulfat itu dimasukkan ke air akan menjadi panas ya. Karena sifat larutannya itu istilahnya eksotermik, menghasilkan panas. Nah, tentu nanti ada kalor yang keluar. Ada kalor yang keluar. Dan juga ada uap air yang keluar. Ada uap. Ini uap. Ini panasnya keluar. Nah, sekarang kalau kita ingin mengamati sistem larutannya itu, berarti kita definisikan sistemnya adalah air dan asam sulfat atau asam sulfat larutan lah ya. Larutan asam sulfat. Ini sistemnya. Oke. Sementara yang disebut lingkungan adalah segala sesuatu yang selain sistem. Apa saja lingkungannya? Udara sekitar, terus gelasnya juga. Nah, kalau saya tambahkan di sini termometer, misalnya di sini ada termometer. Di sini termometer ya. Anggap itu termometer. Termometer akan menyerap panas dari larutan kan? Akan menyerap panas dari larutan sehingga raksa di termometer naik. Kalau raksanya naik itu yang kita baca sebagai kenaikan suhu. Nah, termometer juga termasuk lingkungan di sini. Termometer. Berarti terjadi pertukaran energi dari sistem menuju lingkungan. Sistemnya itu larutan, lingkungannya ini tadi udara, gelas, termometer. Kalau terjadi pertukaran energi seperti ini, kalornya keluar ya. Berarti suhu sistem ini akan turun dan suhu lingkungan akan naik. Jadi kalor itu selalu pindah dari yang suhunya tinggi
menuju ke suhunya rendah. Sampai kapan kalori pindah? Sampai terjadi keseimbangan termal, yaitu ketika semua suhunya sama. Oke, kemudian setelah kita mengetahui ada sistem penlingkungan, kita juga mendefinisikan total energi yang dikandung oleh sistem, yaitu energi dalam. Yaitu energi dalam. Energi dalam itu ada dua jenis simbolnya tergantung referensi. Ada yang menyatakan sebagai U, ada yang menyatakan sebagai E. Nah, kalau sini saya buat E aja ya. Jadi energi dalam itu pengertiannya adalah total semua energi yang dikandung suatu sistem. Kalau total semua energi tentu dapat berupa energi potensial, energi listrik, elektronik gitu ya. Energi listrik, energi apa lagi ya? Kalor dan lain-lain. Semuanya total dari semua energi kalau dijumlahkan jadilah energi dalam. Namun energi dalam ini, energi dalam suatu sistem tidak dapat ditentukan dengan mudah. Nah, kita hanya bisa menentukan perubahannya. Contoh, saya memiliki S ya, anggap ini S. Salah sini saya mempunyai S anggap itu es batu ya. Ini es suhunya 0 derajat Celcius. Saya biarkan atau saya panaskan dengan berbagai cara sehingga berubah menjadi genangan air. Sekarang dia menjadi air yang suhunya 20 derajat Celcius. Nah, kandungan energinya pada es 0 derajat Celcius ini kita definisikan E1. Ya, energi dalam mula-mula. Setelah berubah menjadi air, kandungan energinya menjadi E2 atau energi dalam akhir ya. Nah, ini perubahan ini memiliki delta E. Ini ada delta E-nya. Di mana delta E ini kita bisa tentukan. Nah, ini bisa dihitung. Oke, cara kita mengubah es 0 derajat Celcius menjadi air 20 derajat Celcius tentu macam-macam kan. Bisa dipanaskan. Panaskan dengan sinar matahari misalnya. Sinar matahari, bisa dengan pemanas listrik, bisa dengan kompor gas ya. Nah, ini caranya macam-macam, tapi delta E-nya sama. Jadi walaupun cara yang ditempuh itu berbeda, tapi selisihnya akan selalu sama. Maka delta E ini disebut sebagai fungsi keadaan. Fungsi keadaan.
yaitu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Keadaan awal dan akhir. Nah, jadi jalurnya nggak diperhitungkan. Lalu bagaimana cara kita menghitung delta E? Cara kita menghitung delta E adalah Q plus W, di mana Q adalah kalor ya, kalor yang merupakan perubahan energi ya, perpindahan energi yang berpindah dari suhu tinggi, energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, Sementara W adalah kerja, yaitu energi yang berpindah akibat selain dari perbedaan suhu. Nah, kerja ini macam-macam jenisnya. Ada kerja volume, ada kerja listrik, ada kerja mekanik, dan lain-lain. Nah, yang kita bahas di termokimia, itu mempelajari kerja volume. Oke. Kerja volume di sini kita seringkali menyatakan dalam W sama dengan min V delta V. V delta V. Ini dengan syarat tekanannya tetap. Oke. Kemudian ada konvensi. Konvensi atau perjanjian ya. Jadi ini untuk menyatakan tandanya untuk kalor ya. Kalor akan bernilai positif jika sistem menyerap kalor dan negatif jika sistem melepas kalor ke lingkungan, sedangkan kerja akan bernilai positif jika sistem menerima kerja atau dikenai kerja, dan negatif jika sistem melakukan kerja. Kalau yang sistem melepas kalor, ini ya. Kalau sistem melepas kalor itu istilahnya adalah endotherm ya, proses-proses yang endotherm. Melepas kalor proses yang exotherm. Sedangkan kalau kerja volume ya, untuk kerja volume pada tekanan tetap sistem melakukan kerja pada ekspansi gas, sedangkan sistem akan menerima kerja pada kompresi gas. Oke, maksudnya seperti apa? Nah, kalau kerja volume ini
kita bayangkan ada suatu wadah yang elastis, anggaplah seperti balon ya. Balon itu kalau kita beri gas dari luar, tentu volumenya berubah kan. Sementara tekanannya merupakan tekanan atmosfer. Nah, misalkan ini balon, ini ada balon, ini ada balon. Terus balon ini saya anggaplah bahannya kuat ya. Tapi saya tutup semuanya, jadi tidak ada gas yang keluar masuk. Terus kalau balon ini saya panaskan, kalau saya panaskan, ya balonnya, tentu akan terjadi pemuaian kan? Tentu gasnya akan memuai. Gas akan kalau memuai berarti volumenya berubah. Volume meningkat. Nah, ini disebut sebagai ekspansi. Oke. Misalkan di sini saya beri beban di atas balonnya itu, ada beban. Di sini ada beban. Nah, beban ini kalau pada ekspansi gas tentu akan terangkat ke atas kan? Tentu akan terangkat ke atas. Nah, ini bebannya akan terangkat ke atas. Nah, kalau ada beban yang harusnya memiliki gaya berat ke bawah ya. Kan gaya berat di ke bawah. Tapi gaya beratnya dilawan oleh gaya angkat dari balon ini. Nah, ini sudah merupakan kerja. Kerjanya adalah ini. Ini W-nya. Sementara kalau kompresi, berarti kita berikan tekanan dari luar, sehingga volumenya menurun. Tentu tidak bisa kalau bentuk wadahnya seperti ini ya. Harusnya wadahnya itu yang seperti silinder. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Mau nanya, Kak. Ya, silakan. Kalau yang kerja tapi yang rumusnya NRT itu gimana ya? Oh iya, ada. Itu nanti kalau pada volume tetap. Bentar. Jadi ada beberapa ini ya. Ada beberapa proses ya. Ada prosesnya, proses isoterm. Berarti pada suhu tetap, P dan T berubah. P dan V berubah. Oh. P dan V berubah. Lalu ada proses isobarik ya. P-nya tetap. Berarti V-nya berubah. Kemudian ada isohorik. Berarti volume tetap. P-nya berubah. Dan proses adiabatik. Ini tidak ada pertukaran kalor. Oke.
Ya, biasanya kalau prosesnya itu isobarik berarti kita pakai yang ini ya. Pakai tekanan tetap yaitu W-nya delta P delta V. Sementara kalau isohorik V-nya tetap kan. Nah, untuk itu kita perlu mengubah P delta V ini menggunakan persamaan gas ideal. Jadi syaratnya adalah gas ideal. Kalau gas ideal kan PV sama dengan nRT. Atau P delta V sama dengan delta N RT. Jadi kita gunakan di sini W sama dengan delta N RT. Itu hubungannya sama gas ideal sih. Kalau gasnya tidak ideal tentu tidak bisa pakai rumus ini. Ada faktor konversi, faktor koreksi. Nah, ini prosesnya untuk isohorik ya. Kalau prosesnya isotermik nanti beda lagi. Tapi saya belum melihat penurunannya dari mana. Tuh. Oke, gimana? Delta N-nya itu mol atau ini sih Kak, selisih koefisien? Soalnya saya lihat di Cempro tuh ada yang pakai mol, ada yang pakai selisih koefisien gas. Selisih koefisien sebenarnya itu. Kan kalau N itu pengertian mol ya. Sebenarnya kalau dalam perhitungan itu selisih koefisien. Ya kan? Tapi mol gas ya, koefisien gas ya. Ya, Kak. Koefisien gas. Kalau yang dia bukan gas, nggak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Oke, kemudian ini contoh soal ya. Suatu gas dalam silinder bervolume apa ya? 200 ml diberi panas, diberi kalor sebesar 500 joule deh. Joule aja. Oke. Nah, ternyata terjadi ekspansi gas sehingga volumenya menjadi 700 ml dengan tekanan atmosfer 1 atm. Nah, hitunglah perubahan energi dalam yang terjadi. Dari sini kita bisa hitung Q-nya diberi kalor kan, berarti nilainya positif. Q bernilai positif karena sistem menyerap kalor. Sementara W pasti akan bernilai bernilai negatif karena sistem melakukan kerja. Oke. Kita bisa hitung W-nya di sini, W sama dengan min PDV, P-nya 1 atm,
Delta V-nya 500 mili ya, 0,5 liter. Kita dapatkan 0,5 liter ATM. Kalau kita ingin mengubahnya ke dalam joule, biasanya saya menggunakan konversi dari konstanta R. R itu 8,314 joule per mol Kelvin. Kalau saya bagi dengan nilai yang lain 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Ini saya bagi sehingga kita bisa coret yang ini kan. Nah, jadi faktor konversinya 8,314 joule per 0,082 liter ATM. Kalau saya konversi 0,5 liter ATM dikali 8,314 joule per 0,082 liter ATM, saya dapatkan apa ini? 8,314 bagi 0,082 kali 0,5. 50,7 aja deh ya. Joule. Nah, sementara tadi delta E sama dengan Q plus W. Q-nya positif 100 joule, W-nya negatif 50,7 determin ya. 100 dikurang 50,7. Kita dapatkan 49,3. 49,3 joule. Positif atau negatif? Positif kan? Artinya energi dalamnya bertambah. Oke, gimana? Ada? Yang ngerti Kak. Ngerti ya? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang entalpi. Entalpi itu H simbolnya. Entalpi adalah kalor yang terlibat dalam kalornya terkandung ya, terkandung dalam sistem. Ya, jadi entalpi itu sebenarnya kalor. Tapi ini juga entalpi tidak bisa ditentukan. Namun hanya bisa ditentukan itu hanya bisa ditentukan nilai perubahannya saja. Dan ini juga merupakan fungsi keadaan. Hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Ya, jadi kita nggak bisa menentukan entalpi total dalam satu sistem, tapi hanya bisa ditentukan delta H-nya saja. Perubahan dari sistem ke sistem lain. Perubahan sifatnya atau perubahan keadaannya. Nah, kemudian delta H itu adalah kalor pada tekanan tetap. Nah, ini pengertian yang lain. Jadi delta H atau perubahan entalpi adalah kalor pada reaksi-reaksi atau proses-proses yang isobarik, tekanannya tetap. Jadi delta H itu juga merupakan Qp. Bagaimana cara kita menentukan delta H? Ada cara untuk menentukan delta H. Bisa dengan cara empiris atau eksperimen,
cara empiris, yaitu dengan menggunakan kalorimeter. Dan ada juga jenisnya kalorimeter boom. Kalau ini tetap, kalau ini volume tetap. Nah, boom misalnya agak panjang. Kemudian data semi empiris. Bisa menggunakan data delta HF standar, bisa menggunakan hukum Hess, bisa menggunakan data energi ikatan. Oke. Kemudian menggunakan kalorimeter ya. Kalorimeter itu kalau pernah bekerja dengan kalorimeter pasti tahu bentuknya. Bentuknya itu gini aja. Ini ada wadah. Wadahnya anggap seperti ini lah ya. Wadah, terus di dalamnya biasanya ada larutan. Ada larutan. Kemudian ada di sini ada lubang. Di sini beri apa ya? Termometer. Ada termometer, juga ada batang pengaduk. Nah, itulah bentuknya, saya susah menggambarnya. Pokoknya gitu. Di sini ada lubang, di lubangnya itu ada diberikan ini termometer dan bisa untuk pengaduk. Ini bisa dibuka. Tutupnya ini bisa dibuka kalau kita ingin mereaksikan zat di sini. Pak, nanti di mesin cuci masih ada jemuran satu lagi ya? Kalorimeter ini prinsipnya dia merupakan lingkungan ya. Nah, sistemnya itu adalah zat yang bereaksi di sini. Kita bisa menghitung delta H dari kalor-kalor yang terlibat dalam reaksi kalorimeter ini. Jadi ada kalor yang diserap oleh air, kalau larutan bentuknya, dan kalor yang diserap kalorimeter. Jadi kalor yang diserap oleh kalorimeter. Ya, ini delta H-nya ada ini. Ini kita bisa dapatkan dari MC delta T. Ini kita bisa dapatkan dari C kalorimeter dikali delta T. Tentu kalau kalorimeternya, data kapasitas kalorimeternya tidak melibatkan zat-zat di dalamnya, terpisah ya. Nah, kita gunakan seperti ini. Jadi M itu adalah massa air atau massa larutan. C adalah kalor jenis air. Biasanya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. C kalorimeter adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. Nah, tapi kadang-kadang kalorimeternya itu udah sepaket kapasitasnya dengan isinya. Kalau itu kita langsung aja pakai delta H sama dengan C kalorimeter dikali delta T. Nah, ini kalau kapasitas kalornya sudah memperhitungkan larutannya ya. Jika kapasitas kalor sudah termasuk isinya. Kemudian
Bagaimana kalau kalorimeter bom? Nah, kalau kalorimeter bom itu bentuknya mirip dengan kalorimeter biasa. Tapi ciri khasnya adalah dia mempertahankan volume tetap. Nah, konsekuensinya kalau volume tetap, maka delta V-nya sama dengan 0. Kan? Kalau delta V-nya 0, berarti kerja volumenya juga 0. Ya enggak? Nah, kalau tadi kita menghitung delta E sama dengan Q plus W, jika V tetap, maka yang kita hitung di sini adalah QV. Kan? Kalau tadi QP itu adalah kalor pada tekanan tetap, yang ini. Kalau QV, kalor pada volume tetap. Jadi kalor yang dihitung, kalor yang diperoleh dari ini, dari eksperimen atau data kalorimeter bom, adalah delta E. Itu. Untuk proses yang sama, dengan data delta E ini kita bisa menentukan delta H standarnya. Ya. Kita bisa menentukan delta H standar. Menentukan delta H dari V. Kita bisa manfaatkan rumus yang tadi, rumus gas ideal. Kalau P delta V sama dengan delta nRT, maka rumus delta E sama dengan Q min P delta V kita bisa ubah menjadi Q min delta N RT. Atau Q ini kan delta H ya. Ntar ini sampah. Ini delta H kurang nRT. Kita ubah ruasnya jadi delta H sama dengan delta E plus delta N RT. Nah ini kalau data yang diketahui adalah data QV ya. Jadi datanya dari kalorimeter bom, tapi yang ditanyakan adalah delta H. Seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada? Kak, itu kan V-nya tetap ya. Berarti delta H sama dengan Q aja bisa nggak? Yang mana? Yang ini kalorimeter bom. Delta H sama dengan Q. Iya, Enggak, soalnya, yang mana? soalnya kan apa namanya perubahan volume nggak ada gitu kan. Jadinya kerjanya 0 gitu. Betul. Nah, terus jadinya delta H sama dengan Q aja. Soalnya kan enggak, delta H itu QP. Delta H itu QP. Nih. Jadi kalau QV nggak bisa sama dengan delta H. Nggak bisa sama. Itu dia. Oke nggak? oh iya. Ya beda kan? Yang satu QP, yang satu QV. Kalau QV dia otomatis jadi delta E. Iya. Oke. Nah kadang soalnya itu mencantumkan kapasitas kalor itu sebagai fungsi dari suhu. Ya, kalau tadi kan kita
menghitung delta H itu adalah kapasitas kalor dikali delta T. Kadang ada yang kapasitas kalornya itu, ini CP lah ya. Kan kapasitas kalornya harus dalam tekanan tetap kan kalau delta H. CP itu kapasitas kalor dalam tekanan tetap. Kapasitas kalor dalam tekanan tetap. Nah, kadang CP-nya itu berupa fungsi. Misalnya 0,2 tambah T. Jadi berubah seiring berjalannya waktu gitu. Kalau suhunya naik, kapasitas kalornya naik. Gimana cara kita menghitung kalornya? Kita bisa menghitung delta H sama dengan jumlah dari perubahannya itu. Integral dari CP dt. Ya, kalau misalkan 0,2 berarti kita masukkan ke sini. Berarti jadi 0,2 T plus T kuadrat ya. Setengah T kuadrat ya. Setengah T kuadrat. Nah ini. Ya, ini sekian. Misalkan ini nilainya T1, ini T2. T1, ini T2. Ini T1, ini T2. Gitu. Ya, jadi kadang diketahui kapasitas kalor itu berapa fungsi, sehingga kita harus menggunakan integral untuk menjumlahkan semua kalornya, semua kalor pada perubahan suhu. Terus, ada lagi? Oke, kemudian sekarang kita ke metode empiris, semi empiris. Yang pertama dengan menggunakan data delta HF. Di mana delta HF adalah kalor yang terlibat pada proses pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, kata kuncinya ini adalah pembentukan, ya, berarti zat yang ditanyakan atau zat yang dibahas adalah produknya, kemudian 1 mol, berarti koefisiennya harus 1, dan keadaannya standar. Kalau keadaan standar itu di termokimia adalah 25 derajat Celcius 1 atm. Beda dengan standar yang gas STP ya. Kalau standar gas STP 0 derajat Celcius 1 atm. Nah, contohnya adalah pembentukan glukosa deh. Saya mau glukosa. Glukosa itu rumus kimianya C6H12O6. Padat kan kalau glukosa. Nah, unsur pembentuknya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon dalam keadaan standar adalah karbon solid atau karbon grafit ya. Karbon solid tambah hidrogen H2 bentuknya gas tambah oksigen O2 bentuknya gas akan menghasilkan glukosa C6H12O6 solid. Nah, kalau persamaan termokimia selalu diakhiri dengan data delta H di sebelah kanannya. Delta H
F sama dengan sekian gitu. Sekarang kita tinggal menyetarakan. Ini ada 6 karbon, di sini kali 6. Hidrogen kali 6, oksigen kali 6. Kali 3. Ya, di sini koefisien sama dengan mol. Khusus persamaan termokimia, kita boleh menggunakan koefisien pecahan. Contoh, N2 gas tambah H2 gas menghasilkan NH3 gas. Ini delta HF sekian. Nitrogennya kan cuma ada 1, berarti di sini dikali setengah. Hidrogennya ada 2, berarti di sini kali 3/2. Harus pakai pecahan justru. Karena yang dituju adalah amonia yang jumlahnya 1 mol. Kalau amonia 2 mol, delta HF-nya juga dikali 2. Ya. Jadi kalau koefisien dikali X ya, X, maka delta H-nya juga dikali X. Sementara kalau persamaan reaksinya dibalik, persamaan reaksi dibalik, tanda delta H-nya berubah atau delta H-nya dikali -1. Yang awalnya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, dengan menggunakan data delta HF, kita bisa menentukan delta H reaksi yang dimaksud. Jadi delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta HF produk kurang jumlah delta HF reaktan. Ya, misalnya ada reaksi apa ya? Reaksi ini deh. Fermentasi. Fermentasi. C6H12O6 akan berubah menjadi alkohol C2H5OH tambah CO2. Nah, ini karbonnya ada 2. Di sini 2. Tadi ya saya hitung dulu, ini 6. Kalau di sini kali 2, 6, 12 ya. Punya 2. Sini kali 2. Oke. Karbonnya udah 6. Oksigennya 2 tambah 4. Pas ya. Nah, ini kita bisa menghitung data delta H reaksinya dengan cara delta H sama dengan delta HF produk. Produknya ada alkohol 2 mol. Berarti 2 kali delta HF etanol ini ya, etanol C2H5OH tambah 2 delta HF CO2 kurang delta HF glukosa C6H12O6. Perlu diingat kalau melibatkan unsur itu delta HF-nya 0. Misal nih pembakaran metana CH4 gas tambah O2 menghasilkan CO2 gas tambah H2O liquid. Nah, oksigen ini sudah merupakan unsur, berarti delta HF-nya 0. Tidak perlu dimasukkan. Ya, jadi ini rumus delta H-nya adalah delta HF CO2 tambah delta HF O2 ini. Kali 2, soalnya ada 2 mol. 2 kali delta HF H2O
kurang reaktan delta HF 4. Nggak perlu tambahin O2-nya. Terus sini ada pertanyaan, silakan. Yang 0 tuh yang ini enggak, yang apa namanya? Yang kayak Unsur. sama gitu. Ya, Unsur. unsur gitu. Ya, tapi unsurnya dalam keadaan standar ya. Oh iya ya. Unsur dalam keadaan standar, delta HF-nya pasti 0 karena tidak butuh energi apa-apa untuk mengubah unsur ini, kecuali unsurnya tidak dalam keadaan standar. Misal, oksigen itu bentuknya liquid. Nah, oksigen dalam keadaan standar kan bentuknya gas. Kalau liquid kan tidak standar. Ini pasti ada delta H-nya. Itu. Atau misalnya unsur tapi dalam bentuk atom, padahal harusnya dia molekul. Misal hidrogen. Hidrogen gas bentuknya atom. Nah, ini ada nih delta H-nya. Itu, ada nilainya. Atau apa lagi ya? Liquid sudah, gas. Pokoknya dia nggak standar lah. Kalau dia harusnya dalam keadaan standar bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang diketahui liquid seperti ini ya. Nah, ini pasti ada delta HF-nya. Kemudian, nah ini kita contoh soal deh. Saya masukkan reaksinya di sini. Diketahui delta HF CO2 gas min 394 kilojoule per mol, H2O liquid min 286 kilojoule per mol, kemudian min 76. Kalau CH4 metana min 76 kilojoule per mol. Ditanyakan tentukan perubahan entalpi pembakaran CH4 yang A. Yang B, tentukan entalpi, nggak usah. Jika sebanyak 320 gram metana dibakar, kemudian jika pembakaran yang dihasilkan dari pembakaran 320 gram metana digunakan untuk memanaskan 20 liter air bersuhu 25 derajat Celcius, tentukan suhu akhir.
setelah pemanasan. Ya, diketahui massa jenis air tentu 1 gram per atau 1 kilogram per liter. Nah, kita bisa tentukan dari sini. Pertama-tama menggunakan rumus yang tadi ya. Kan persamaan reaksinya CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Sehingga delta H-nya sama dengan 2 kali delta HFCO2 tambah, oh enggak 2 nih, 1. Delta HFCO2 tambah 2 delta HF H2O kurang delta HFCH4. Nah, di sini saya masukkan angkanya ya. Min 394 tambah 2 kali min 286 kurang CH4 min 76. Nah, kita masukkan angkanya di sini. Min 394 tambah 2 kali min 286 tambah 76. Kita dapatkan min 890 kilojoule per mol. Oke. Kemudian yang B, kita cari dulu berapa mol metannya. Molnya tentu massa dibagi MR. MR-nya 12 tambah 4, 16 ya. Ini 20 mol. Artinya kalornya, nah ini min ya, tandanya min berarti ini kalornya exotherm atau menghasilkan kalor kan. Nah kalau di sini data Q-nya nggak perlu pakai minus lagi, langsung aja 890 kilojoule dikali 20 890 kali 20 saya dapatkan 17.800 kilojoule. Wah, besar sekali. Atau 17.800.000 joule. Nah, ini yang digunakan untuk memanaskan air. Jadi delta T-nya sama dengan Q per MC. Q-nya 17 juta ya, 17.800.000 per M-nya 20.000 gram dikali C-nya 4,18. Oh, ternyata besar sekali ya, 212. 212,9. Nah, ternyata airnya kurang banyak, saya tambahin aja ya. (200 liter air aja. Jadi di sini jadi sini 200.000, berarti ini 21,29. 21,29 derajat Celcius, sehingga T akhirnya tambahin aja
21,29 tambah 25, 46,29. Gitu. Ya, jadi nyambung antara data delta H ini sebagai delta HF dengan pemanasan ya. Q sama dengan UC delta T. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada respon? Komentar? Udah. Oke. Baik, kemudian bagaimana dengan hukum Hess? Nah, hukum Hess ini merupakan penerapan dari fungsi keadaan bahwa delta H itu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Hanya di ya, jadi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Contohnya, ada reaksi antara karbon solid dengan oksigen. Jika reaksinya berjalan sempurna, maka akan dibentuk karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke. Tapi kalau reaksinya tidak sempurna ya berjalannya, akan terbentuk dulu karbon monoksida. Seperti ini dulu. Berarti ada dua jalur untuk pembentukan CO2 dari karbon dan oksigen. Bisa menggunakan jalur langsung yang delta H-nya delta H1 atau menggunakan jalur yang memutar. Bisa dari sini delta H2, delta H3. Nah, menurut hukum Hess, walaupun kalau terlihat dari sini yang jalur memutar itu lebih jauh ya, berarti kan kemungkinan butuh energi yang lebih besar. Nah, menurut hukum Hess tidak. Menurut hukum Hess itu delta H1 sama aja dengan delta H2 tambah delta H3. Dan ini dinyatakan dalam bentuk diagram. Kalau bentuknya diagram seperti ini. Ini diagram ini seperti ini. Ini delta H ya. Ini adalah entalpinya. Sini ada karbon tambah O2. Di sini karbon monoksida. Di sini produk akhirnya CO2. Nah, ini adalah ini delta H2, ini delta H3, ini delta H1. Nah, seperti itu. Kalau bentuknya diagram.
Oke, contohnya ini sering diterapkan dengan metode eliminasi ya. Ya, persis seperti di persamaan linear dua variabel. Jadi ingat lagi persamaan termokimia itu kalau dibalik, delta H-nya menjadi minus. Kalau koefisiennya dikali, berarti delta H-nya juga dikali. Contoh ya. Nah, contoh. Diketahui reaksi A tambah B menjadi C, itu delta H-nya sama dengan 100 kJ per mol. Sementara ada reaksi 2D tambah E menjadi 2C, itu delta H-nya 80 kJ per mol. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana untuk reaksi A tambah B menghasilkan D tambah setengah E. Ini delta H-nya berapa? Kita bisa menggunakan metode eliminasi yang tadi. Berarti yang persamaan nomor 2 ini persamaan nomor 1, ini persamaan nomor 2. Persamaan nomor 2 itu dibalik dan dibagi 2. A tambah B menghasilkan C, delta H-nya 100 kJ. Kalau yang bawah dibalik dan dibagi 2, berarti C menjadi D tambah setengah E. Nah, ini delta H-nya juga berubah tanda, minus, dan dibagi 2, 40. Ini kita tinggal jumlahkan. Sehingga menjadi ini C-nya dicoret A tambah B menjadi D tambah setengah E. Sehingga delta H-nya adalah 100 kurang 40. 60 kJ per mol. Nah gitu. Kalau yang bentuknya diagram ini biasanya diberitahu 2, satunya ditanyakan. Contoh delta H1-nya diketahui X, nah misalkan X kilojoule. Dan delta H2-nya diketahui Y. Berarti delta H3-nya berapa? Nah, gitu. Kan X sama dengan Y tambah delta H3. Berarti delta H3-nya X kurang Y. Tapi kalau yang ditanyakan sebaliknya, yang ini ya, dibalik delta H4. Nah, kalau delta H4 berarti delta H4 sebaliknya Y kurang X. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kamu nanya. Ya. Kan yang kalau termodinamika tuh R-nya tuh ada yang 8,3 sama yang 0,08. Itu bedain makanya yang gimana sih? Nah, ya. Jadi R itu ada 2 jenis, ada R yang menggunakan volume, ada R yang menggunakan energi. Kalau R-nya 0,082 liter ATM per mol Kelvin, tentu ini yang melibatkan
melibatkan tekanan dan volume gas. Nah, ini ya. Ini biasanya rumusnya menggunakan PV NRT. Nah, itu. Jadi kalau menggunakan tekanan dan volume gas PV NRT itu R-nya pasti yang ini 0,082. Tapi kalau melibatkan energi itu menggunakan R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya, contohnya kalau di rumus tadi delta H sama dengan delta E plus delta N RT. Nah, R yang di sini walaupun diturunkan dari PV NRT, tapi ini kan melibatkan energi ya. Ini kan energi. Nah, ini juga harus energi. Jadi semuanya harus Joule. Gitu. Oke? Oke nggak? Satuannya aja. Yang dibutuhkan apa? Liter dan ATM atau Joule. Nah, itu aja sih. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Kalau nggak lanjut. Ini buat apa, Bu? Udah, Kak. Oke. Sekarang kita lanjut ke energi ikatan. Energi ikatan. Nah, prinsipnya semua atom-atom itu berikatan karena ingin mencapai kestabilan, kan? Jadi atom berikatan agar stabil. Nah, artinya apa? Kalau atom berikatan dan menjadi stabil, artinya melepas energi atau pembentukan ikatan melepas energi. Kalau energi lepas, berarti eksotermik, kan? Nilai kalornya negatif. Kalau pemutusan ikatan, butuh energi atau endotermik, tandanya plus. Maka jumlah entalpinya delta H tentu ikatan yang diputus kurang ikatan yang dibentuk, kan? Kalau putus kan plus, kalau yang dibentuk kan negatif. Nah, adalah jumlah energi ikatan yang diputus kurang jumlah energi ikatan yang dibentuk. Dengan kata lain, ini adalah jumlah dari energi ikatan reaktan kurang jumlah energi ikatan produk. Nah, gitu ya. Ini terbalik dengan delta H tadi, delta HF. Kalau delta HF kan produk kurang reaktan. Kalau energi ikatan
reaktan kurang produk. Nah, untuk data energi ikatan ini kita harus menggambar semua ikatannya. Gitu. Contoh ya. Contoh diketahui energi ikatan HH itu 431 kilojoule per mol ya. Ini dalam kilojoule per mol. Terus CH itu 410 kilojoule per mol. Kemudian CC 343. Kemudian C rangkap 2C 607. Nah, tanyakan, tentukan. Teteh nanti piringnya datang. Tentukan delta H reaksi C3H6 tambah H2 jadi C3H8. Nah, ini reaksi adisi namanya ya. Ini adalah reaksi adisi dari propena. Nah, kalau ini saya harus gambar dulu ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita gambar dulu C3H6-nya. C-nya ada 3. Ini kan C3H6, berarti CnH2n. Artinya ada satu ikatan rangkap di sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ini H, ini H, ini H, ini H, ini H, ini H, H. 1, 2, 3, 4, 5, kenapa jadi 7? Oh, ini kelebihan 1. Oke. Ini terus tambah H2 menjadi C3H8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita daftarkan energinya. Delta H sama dengan jumlah energi ikatannya yang di reaktan ada apa aja. Ada CH, lihat di garisnya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 energi ikatan CH tambah energi ikatan C rangkap 2C tambah C tunggal C tambah H tunggal H. Nah, ini saya buat kurung aja biar kelihatan. Ini dikurang yang di sebelah kanan. Ada 6 CH. Kok 6 CH? Ini 5. Bentar. 8 ya, maaf. 8 CH tambah 2 CC. Nah, walaupun C-nya ada 3, kita bukan menghitung 3 CC, tapi 2 CC-nya. Kenapa? Karena ini
garis C yang kita hitung ya. Ini garisnya ada 2. Oke. Udah, cuma ada 8 CH dan 2 CC. Oh, ini karena minus, jadi harusnya minus di sini ya. Nah, ini saya ganti merah. Biar kelihatan. Kemudian, ini 6 kali data yang ini tadi, 410. Tambah, ini sebenarnya ada yang bisa kita abaikan dulu. Karena ada yang nggak berubah ya. Bentar, ini ada yang nggak berubah. Di sini ada 6 CH, di sini 8. Berarti ini cukup 2 saja. Ini 2 saja. Kemudian CC-nya. Terus CC-nya 607 tambah HH 431 kurang 2 kali 410 kurang CC 343. Nah, kalau ini kan lebih simpel perhitungannya. 3, 4, 3. 607 tambah 431 kurang 2 kali 410 kurang 343. Jadinya min 125 kilojoule per mol. Nah gitu. Ya, jadi kalau energi ikatan harus ditulis dulu, digambar dulu ikatannya ada apa aja, karena baru kelihatan nih ikatannya ada apa. Kalau di sini C tunggal C-nya, walaupun karbonnya ada 3, tapi garisnya ada 2 kan? Hati-hati di situ. Oke, demikian. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Silakan. Saya udah sih. Bisa ya? Ya. Oke, paling dilengkapi lagi. Nanti silakan dipelajari mengenai termodinamika, yaitu yang mempelajari tentang hukum kedua dan hukum ketiga termodinamika ya, mengenai entropi dan energi bebas Gibbs. Jadi kalau energi bebas Gibbs nanti bisa untuk penentuan kespontanan reaksi. Jadi reaksi itu spontan atau tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada ini lagi, saya tutup. Ya, nanti kalau ada pertanyaan susulan nanti boleh kontak aja saya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, demikian saya tutup. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.